Oke, jadi kita sekarang bahas tentang ruang waktu Minkowski ya kita nyebutnya. Jadi kemarin kita bahas tentang transformasi atau simetri di ruang yang kita kenal ya, ruang Euclid. Itu adalah R3 ya. Jadi R3 itu di istilahnya diparameterisasi oleh koordinat X, Y, Z gitu ya. Ini kalau kita pakai koordinat yang aturan tangan kanan, Z-nya itu ke arah whiteboard keluar gitu ya. Jadi X, Y, Z gitu ya. Jadi biasanya kita kalau dalam mekanika Newton itu kita menggambarkan garis gitu ya, seperti ini misalkan. Itu untuk menggambarkan lintasan partikel gitu ya. Jadi kalau misalkan dia itu posisinya, mohon maaf digambar seperti pada bidang XY di sini, ya ada misalkan posisinya R, fungsi dari T, gitu ya, di mana T itu adalah parameter yang kita interpretasikan sebagai waktu. Ya, jadi karena parameternya satu, jadi kita berbicara tentang partikel titik gitu di sini. Nah, jadi ini contohnya misalkan untuk yang GLB gitu ya, bagaimana membuktikan bahwa GLB itu adalah sebuah garis lurus, artinya kalau dia itu kecepatan konstan. Ini contohnya untuk yang dua dimensi saja. Kalau dua dimensi ini ya berarti kita bisa menyatakan ini sebagai fungsi X ya, yang merupakan garis lurus. Yang ini adalah parabola. Kalau untuk yang tiga dimensi gimana? Kalau tiga dimensi berarti artinya kalau pada semua bidang XY, YZ, XZ itu dia semuanya harus garis lurus gitu ya. Jadi irisan pada bidangnya harus garis lurus. Ketiga bidang tersebut baru dikatakan itu ada gerak lurus. Nah kemudian koordinat Euclid ini itu bertransformasi seperti ini. Jadi kalau dia itu kita rotasikan sejauh theta itu diputarnya misalkan ambil contoh searah dengan jarum jam gitu ya. Jadi makanya X-nya itu juga bergerak berlawanan arah dengan jarum jam gitu ya. Begitu juga Y-nya gitu ya. Jadi sumbu X prime dengan Y prime itu terkait dengan seperti kalau X prime itu adalah Y prime sama dengan 0, itu berarti terkait dengan garis Y sama dengan X tangen theta. Sedangkan untuk sumbu Y prime itu adalah X prime sama dengan 0 itu terkait dengan sumbu Y sama dengan minus cos garis maksudnya. Garis Y sama dengan minus cos kotangen theta. X kotangen theta. Oke, jadi transformasinya seperti ini. Ya. Dan bagaimana kalau nah ini adalah ini contohnya yang dikatakan besar vektor ya. Jadi karena metriknya ini adalah positif definite ya, yang delta R kuadrat ini besar kita sebutnya metrik gitu ya. Atau panjang delta R kuadrat sama dengan delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat tambah delta Z kuadrat. Jadi kalau saya punya vektor A, AX, AY, AZ itu dituliskan seperti ini, di mana E1, E2, E3 yang topi itu adalah merupakan vektor basis ya, vektor satuan. Dan besar dari vektor dengan metrik yang definite positif ini itu selalu definite positif atau 0 ya. Jadi kalau 0 itu adalah dia vektor 0. Oke, ini jadi untuk yang R3 gitu ya. Kemudian untuk ruang Minkowski, kita tahu ruang Minkowski itu secara umum dituliskan seperti ini. Jadi itu ruang flat yang disebut namanya ruang peristiwa. Jadi ada komponen T, X, Y, Z. Jadi T itu menunjukkan kapan sebuah peristiwa itu terjadi, X, Y, Z itu di mana. Jadi ada waktu dan ruang. Itu ada ruang peristiwa. Jadi di dalam buku textbook ya, itu kadangkala ruang Minkowski itu dituliskan R1 plus 3, R1,3 itu sebenarnya sama saja. Ya, tidak ada bedanya. Jadi satu di situ menunjukkan ada satu signature atau tanda yang berbeda di metriknya. Ya, kemarin kita udah bahas bahwa ada satu yang berbeda di metriknya, misalkan seperti di selang peristiwa itu yang saya ambil adalah minus delta S kuadrat. Jadi selang peristiwanya itu adalah delta S kuadrat. Ini saya ambil minus delta S kuadrat. Jadi perbedaan signature itu adalah di waktu, jadi cuma satu, yang lainnya padahal positif. Jadi seperti itu.
Nah, jadi apa namanya itu yang dikatakan kenapa disebutnya R1,3. Dan ini adalah ruang peristiwa. Oke. Nah, kemarin kita udah bahas ya terkait misalkan kalau sebuah gerak lurus di ruang waktu itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau dia itu gerak lurus itu berarti fungsinya, oh sorry maaf sebelum ke bergerak lurus, kalau dia itu diam, ya kalau diam itu berarti x0-nya itu sama dengan konstan ya, jadi dia di suatu x0, tapi apa namanya atau katakanlah di titik asal di 0 gitu ya, tapi dia waktunya kan terus berjalan ya, sehingga karena waktunya terus berjalan itu artinya dia merupakan garis lurus ya. Artinya itu sebanding dengan CT dengan apa garis apa sumbu T gitu. Oke. Nah, bagaimana kalau dia itu bergerak lurus? Nah, kalau dia itu bergerak lurus itu lintasannya ya tentunya adalah lurus ya. Apa namanya kalau kita lihat X sebagai fungsi T ya dx per dt itu adalah konstan ya, jadi X di situ bisa saya nyatakan sebagai V0 kali T. Jadi kalau V0 per C kali CT ya. Jadi kalau itu bergerak lurus, kalau V0-nya itu lebih kecil dari C, artinya dia ini yang atas ya. Garisnya yang atas. Kalau dia itu V-nya lebih besar dari C, itu garis yang hijau bawah. Gitu. Nah, jadi kalau dia itu V sama dengan C, itu berarti X sama dengan CT. Ya. Garis yang biru ini yang tengah, yang dia sudutnya 45 derajat. Kemudian bagaimana kalau dia itu apa namanya dipercepat ya, misalkan tadi dipercepat itu X sama dengan misalkan setengah AT kuadrat ya. Jadi kalau kita ini kan setengah AT kuadrat itu tidak lain adalah parabola, parabola inverse ini yang apa bentuknya yang ngebuka ke sumbu X ya. Kalau dia itu ya ini yang seperti ini. Ya, jadi kalau X-nya kalau A-nya itu negatif, berarti X-nya dia harus positif gitu ya. Sedangkan kalau dia itu kalau X-nya sebentar akar dari plus sorry ini jadi A-nya kita ambil positif maaf. Jadi kalau dia itu A-nya itu jadi CT itu sama dengan plus minus akar X ya. Jadi sorry saya tulis lagi di sini. Jadi diambil saja untuk A-nya sama dengan 0 gitu. Sorry A-nya lebih besar dari 0. Jadi kalau A-nya itu lebih besar dari 0, A-nya lebih besar dari 0. Aduh, ini kenapa sih? Sebentar. Ini misalkan A lebih besar dari 0 gitu ya. Jadi CT itu tidak lain adalah akar dari 2C kuadrat per A. Ya tentunya ada ini ada plus minus ya. X gitu ya. Jadi, aduh sorry, terbalik lagi. Maaf. Akar dari 2C kuadrat per A. Sorry. Jadi misalkan seperti ini plus minus ya. Jadi kalau misalkan dia itu X-nya itu dia itu positif gitu ya. Jadi X-nya positif, dia bentuknya buka ke kanan gitu ya. Jadi nilai CT-nya itu dia bisa plus, bisa negatif, ini kurva yang orange ini. Sedangkan kalau dia itu yang ke kiri,
itu adalah ketika X-nya itu negatif, ya, yang biru ini. Jadi kalau yang biru ini X-nya itu negatif, ya. Jadi gambarnya itu adalah yang seperti ini. Oke, itu untuk yang A lebih besar dari 0. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jadi memang kalau untuk gerak dipercepat ini kita biasanya ya space-like ya sifatnya, tapi nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Oh ini jadi penjelasannya ya gitu. Jadi V itu sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan X0, tapi T-nya tetap berjalan gitu. Jadi garis lurus. Sedangkan apa namanya? Kalau GLBB ini seperti ini. Ya. Jadi ini adalah garis dari CT sama dengan CV per C per V kali X lah gitu ya. Gradiennya itu adalah itu. Ya. Jadi ya itu gambar di atas seperti itu. Jadi itu kurang lebih terkait dengan apa namanya? Terkait dengan gerak lurus ya dalam apa namanya dalam ruang Minkowski. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Oke, jadi intinya kalau agar supaya dia itu dipercepatnya dapat bersifat fisis gitu ya. Jadi dia dipercepatnya tentu untuk V-nya yang lebih kecil dari C ya. Jadi ketika nanti dia lebih besar dari C, dia masuknya di tidak fisis. Mohon maaf. Oke, ini kita terakhir sampai sini ya kalau tidak salah ya. Oke, kemudian bagaimana transformasi dari sebentar. Oh ya, sebelum saya lupa ya, saya kelupaan yang ini tuh. Oke, nah satu lagi juga. Jadi kita ambil analogi antara ruang waktu Minkowski dengan yang R3 tadi transformasinya ini kan kita ambil transformasi Lorentz ya. Jadi kita ambil ini gambaran yang 2 dimensi saja ya. Jadi antara CT dengan X ya. Jadi kalau Anda lihat di situ CT prime dengan X prime gitu ya. Jadi kalau kita ambil sumbu CT prime itu artinya sumbu CT prime itu berarti X prime-nya sama dengan 0 ya. Jadi kalau X prime-nya itu sama dengan 0, berarti itu adalah garis X sama dengan sebentar. Kalau CT prime, kalau sumbu CT prime itu berarti X prime sama dengan 0. Berarti itu adalah garis CT sama dengan C per V kali X. Jadi itu adalah yang bawah. Maaf, yang atas. Untuk sumbu CT prime. Sedangkan untuk sumbu X prime itu berarti CT prime sama dengan 0, yaitu berarti garis CT sama dengan V per C kali X. Ya, jadi kalau untuk V per C-nya itu lebih kecil dari C, itu gambar yang ini. Oke? Nah, jadi transformasi Lorentz ini, itu jadi dia bersifat tidak, istilahnya tidak sama ya dengan yang rotasi tadi. Jadi dia sifatnya, kalau C dia jadi seperti tertutup gitu, jadi bukan tertutup seperti menutup ya. Jadi antara CT dia menuju apa istilahnya ya seperti ini transformasinya. Jadi dia makin tinggi V-nya, makin menuju C, dia akan menuju garis asimptotik ini nih, yang V sama dengan C. Jadi bisa dikatakan memang dunia antara partikel yang lebih kecil dari C, yang kecepatan lebih kecil dari C dengan V sama dengan C itu berbeda. Apalagi yang untuk V lebih besar dari C. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Pertanyaan? Terakhir sampai sini ya kalau nggak salah ya? Halo, halo. Terakhir Iya, sampai yang sebelumnya, Pak, yang ada parabola itu. Sorry, sebentar.
Kenapa? Yang terakhir yang ada parabola ini? Iya, Pak. Oh, oke. Ya, jadi kalau ini kan hal yang baru ya. Jadi seperti itu transformasi Lorentz. Jadi dia berbeda dengan rotasi gitu ya. Untuk V-nya itu diambil lebih kecil dari C tentu. Jadi bentuk transformasi seperti itu. Jadi seperti nutup gitu ya. Menutup. Bukan menutup apa istilahnya. Jadi dia baik sumbu CT maupun X itu dia sama-sama menuju garis V sama dengan C gitu ya. Seperti itu. Jadi ketika V-nya menuju C, dia akan makin rapat gitu. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Jadi ini cara menghitungnya seperti ini. Nah, kemudian karena kita punya istilahnya selang peristiwa seperti ini, jadi bisa dikatakan metriknya ini indefinite. Jadi dia bisa lebih kecil dari 0, lebih besar dari 0, dan sama dengan 0. Gitu. Sehingga kalau saya punya vektor 4, misalnya kita ambil vektor 4 sembarang, yang saya tulis seperti ini, jadi AMU gitu di sini saya tulisnya, jadi AMU di sini saya membedakan bahwa ini adalah vektor 4 gitu ya. AMU di situ. Jadi ada beberapa buku itu juga menuliskan vektor itu adalah tebal, sedangkan komponennya itu adalah yang tipis. Nah, jadi untuk AMU itu vektornya itu ada A0, itu adalah komponen waktu, dan ada yang disebut namanya komponen spasial A1, A2, A3. Jadi A0 itu adalah AT, ya, sedangkan A1 itu adalah AX, dengan A2 itu adalah AY, dengan A3 itu adalah AZ. Jadi indeks yang atas ini bukannya pangkat ya. Sorry, bukannya pangkat, tetapi indeks ya. Indeks atas superscript namanya. A0, A1, A2, A3. Itu bukan pangkat, tapi itu adalah indeks ya. Yang ini di atas. Jadi kalau saya tuliskan itu adalah sama dengan AT, A vektor ya, di mana A vektor adalah AX, AY, AZ. Nah, jadi karena metriknya itu adalah tadi plus minus 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 gitu ya, kalau dari sini yang delta S kuadratnya. Sehingga nanti yang AMU juga besarnya itu adalah jadi AT kuadrat dikurangi AX kuadrat dikurangi AY kuadrat dikurangi AZ kuadrat. Jadi itu lebih kecil dari 0. Ya. Itu yang kita sebut itu adalah vektor space-like. Ya, karena dominan ruang di sana dan dia istilahnya ya tidak fisis lah ya. Ininya, ruangnya. Sedangkan A kuadrat sama dengan vektor 0, ya itu adalah ketika dia sama dengan 0. Gitu. Tapi ini tidak 0 AMU-nya, nanti akan kita lihat. Kemudian untuk lebih besar dari 0 itu adalah vektor time-like. Seperti itu. Nah, jadi kalau AMI itu kita sebut adalah vektor 4, kalau A prime mu itu adalah hasil dari transformasi Lorentz. Gitu. Jadi hubungannya itu bagaimana? Ya, ini nanti akan saya jelaskan. Ya. Jadi kalau A mu itu bertransformasi prime itu misalkan ada L mu nu. Ini maksudnya ini ada jumlah ya. Jumlah dari mu dari 0 sampai 3 gitu, kurang lebih. Sebentar, ini terlalu tebal ya. Terlalu tebal. Tipis aja begini. Sampai 3. Oke. Nah, kemudian ada yang disebut namanya produk skalar di sini. Ya, produk skalar. Ya. Jadi didefinisikan seperti ini produk skalar karena metriknya itu adalah plus minus minus minus. Jadi ingatnya dari ini aja. Jadi dari delta S kuadrat itu sama dengan C kuadrat
delta T kuadrat dikurangi delta X kuadrat dikurangi delta Y kuadrat kurangi delta Z kuadrat. Oke, jadi ambil seperti itu. Nah, karena produk skalar itu didefinisikan karena delta S kuadrat itu adalah plus minus minus. Jadi produk skalar juga untuk misalkan dua faktor 4, ya A mu dan B mu, itu didefinisikan seperti ini. Ini adalah AT, BT kurangi AX, BX, kurangi AY, BY, kurangi AZ, BZ. Jadi kalau kita ini kan adalah AT, BT dikurangi A dot B. Jadi kalau misalkan kita mau ambil bentuk metriknya, ya, jadi bentuk istilahnya yang disebut namanya penjumlahan Einstein ya. Jadi ada indeks atas dengan bawah itu bermakna penjumlahan. Jadi kadang-kala kalau di buku seringnya ya di buku-buku relativitas tanda sigma ini dihapuskan. Jadi maksud saya itu untuk mempermudah bahwa untuk indeks atas dengan bawah kalau dia itu sama itu artinya penjumlahan. Gitu. Ini dikatakan konvensi penjumlahan Einstein. Jadi supaya nggak boros tinta lah gitu ketika saat itu. Jadi di mana eta di sini itu bentuk matriksnya itu adalah seperti ini 1 0 0 0 min 1 0 0 0 0 min 1 0 0 0 0 min 1 ini terakhir min 1. Gitu. Nah, jadi kalau dia itu apa istilahnya vektor A mu itu bentuknya seperti ini. Ini sebenarnya ada tanda A mu bisa di sini. Jadi bentuk matriksnya lah gitu ya. Seperti itu. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Bentar, saya stop sharing dulu ya. Saya buka lagi. Ini takutnya ada yang belum ter ini. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Oke, ini berarti udah. Oke, ada pertanyaan nggak? Jadi itu kurang lebih ini. Nah, ini jadi kalau saya tulis cuma dalam bentuk matriksnya aja gitu ya. Itu adalah seperti ini jika ini. Nah, sifat ortogonal dari A dengan B gitu ya. Jadi ortogonal ini kalau di R3 itu dimaknai dengan dia tegak lurus. Tapi kalau di sini ortogonal itu artinya A dan B produk skalarnya itu adalah 0, tapi A itu tidak sama dengan B. Seperti itu. Jadi, aduh, ini kenapa lagi? Mohon maaf. Oke, ini udah kelihatan ya. Oke, jadi bagaimana mengkonstruksi vektor 4 ya. Jadi ini kita dari delta S misalkan ya. S itu disebut namanya proper length atau panjang sebenarnya. Nah, S di sini itu ada hubungan dengan tau yang kita sebut namanya proper time. Jadi S di sini sama dengan C kali tau. Tapi rumusan seperti ini itu kita mengambil asumsi bahwa untuk S-nya yang tidak nol ya, itu artinya dia benda yang punya massa diam. Ya, jadi bentuk seperti ini adalah benda yang punya massa diam. Oke, jadi rumusannya. Jadi S sama dengan C kali tau, di mana tau di sini adalah proper time, S di sini adalah proper length, panjang sebenarnya dengan waktu sebenarnya. Jadi parameterisasi ini dikhususkan pada benda yang punya massa diam, itu harus dicatat. Kalau cahaya nanti dia beda lagi parameterisasinya. Walaupun memang apa istilahnya apa ya? Ya hasilnya sih kurang lebih ya istilahnya konsisten lah ya gitu. Jadi kalau untuk yang delta S-nya itu
Jadi kan ini delta S kuadratnya kan lebih besar dari 0 ya. Yang ini. Ini delta S kuadratnya kan lebih besar dari 0 ya. Gitu. Jadi S-nya itu dia tuh real lah. Gitu. Jadi dia fisis gitu ya. Di mana S di sini adalah C kali tau. Gitu. Nah jadi kita mulai dari vektor 4 ya. Yang kita sebut namanya vektor peristiwa ya, atau ya istilahnya posisi peristiwa ya. X mu itu sama dengan X0, X1, X2, X3 yang sama dengan CT, X, Y, Z yang ditulis ini adalah sama dengan CT, R vektor. Oke. Nah, untuk mendefinisikan kecepatan ya. Kalau kita kan kalau di Newton itu kecepatan itu adalah dr per dt ya. T-nya itu adalah t waktu. Nah, kalau di sini karena yang Lorentz invariant itu adalah S dengan tau, ya, istilahnya yang dalam tanda kutip absolut gitu ya, yang invariant terhadap transformasi Lorentz. Artinya semua pengamat itu melihatnya sama karena proper time. Ya. Jadi kita dengan menurunkan X mu terhadap tau yang kita sebut d tau, ya, itu adalah yang kita definisikan yang disebut namanya vektor 4 kecepatan atau kecepatan 4 lah ya. Simbolnya itu adalah U mu. Nah, ini kalau Anda gunakan rumusan ini bahwa d tau itu adalah sama dengan apa? Jadi kalau Anda gunakan rumus dt itu sama dengan gamma kali d tau, gitu ya. Ya, di mana gamma itu adalah sama dengan ini. 1 kurang V kuadrat per C kuadrat pangkat min setengah. Gitu ya. Oke. Jadi kalau seperti ini, itu berarti nanti dt per d tau itu akan sama dengan gamma. Ya, dr per d tau itu akan sama dengan gamma kali V. Gitu ya. Oke, ini yang udah saya turunkan ya di sini. Itu terkait d tau sama dengan dt per gamma. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan. Jadi dalam hal ini, baik S maupun tau itu kita dapat memperlakukan mereka sebagai parameter. Gitu. Karena mereka ini adalah invarian terhadap transformasi Lorentz. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Saya nunggu pertanyaan dari Anda dulu ya, nanti baru saya lanjutkan sebentar. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Mau izin memastikan, Pak. Ya. Berarti yang dt tahu itu dapatnya dari yang ini ya, Pak. Jadi persamaan yang dilatasi waktu itu ya, Pak. Iya, betul. Bukan dilasi waktu. Delayed. Dilation. Kasih, Ya. Pak. Ya. Jadi kalau kita untuk mendefinisikan tadi ya, kalau di Newton kan parameternya T. Jadi kalau kita ingin mendefinisikan besaran kecepatan itu sebenarnya agar supaya jadi vektor,
Ya itu kan berarti kita harus menurunkan posisi terhadap T kan. Nah, kebetulan di sini yang parameternya itu adalah S dengan tau untuk partikel yang bermassa diam. Artinya ini yang V-nya lebih kecil dari C lah ya. Saya belum menyinggung. Artinya V-nya lebih kecil dari C. V di sini, aduh, maaf. V di sini itu lebih kecil dari C. Jadi gambaran ini saya ambil untuk mudahnya aja. Kalau untuk cahaya itu nanti kita ganti untuk cahaya ya, itu Anda ganti tau itu jadi lambda misalkan. Lambda itu parameter afin gitu. Jadi kerucut cahaya itu dia ada parameternya sendiri yang kita sebut namanya parameter afin gitu. Dan dia tidak sama dengan tau ya, karena tau itu kan fisiknya itu waktu sebenarnya. Kalau yang di cahaya dia beda sendiri. Tapi intinya sama untuk mendapatkan apa namanya vektor 4 cahaya itu kita memang menurunkannya dia pakai parameter afin kita nyebutnya. Jadi bukan tau. Tau di sini juga termasuk parameter afin, tapi dia spesifik ini adalah proper time. Untuk yang V-nya lebih kecil dari C untuk partikel bermassa diam. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, tidak ada. Oke. Nah, ini kalau kita lihat, jadi kalau U di sini, ya U mu gitu ya, itu dia adalah vektor 4. Ya, yang bisa ditulis sebagai gamma dalam kurung C, V gitu ya. C, V. Nah, jadi kalau Anda lihat besarnya kecepatan 4 ya, atau vektor 4 kecepatan, kalau kita mencari apa namanya produk skalarnya antar mereka gitu ya. Jadi U kuadrat itu adalah eta mu nu U nu gitu ya. Nah, ini nanti Anda dapatkan bahwa ternyata untuk apa istilahnya? Norm ya atau besar kuadrat dari vektornya itu adalah gamma kuadrat dalam kurung kali dalam kurung C kuadrat dikurangi V kuadrat. Nah, kalau Anda menggunakan definisi gamma yang seperti ini, yang gamma ini, ya. Jadi kalau ini kan tidak lain sebenarnya adalah C kuadrat per gamma kuadrat kan, yang C kuadrat per V kuadrat. Jadi hasilnya ini adalah tidak lain adalah apa namanya U kuadrat itu tidak adalah C kuadrat. Jadi artinya memang kecepatan 4 ini dia konstan gitu ya. Konstan dan dia sama dengan C kuadrat. Begitu. Nah, apa gunanya kecepatan 4? Nah, kita nanti dari sini kita mau mendefinisikan yang disebut namanya momentum 4 atau vektor 4 momentum. Nah, jadi kalau kita lihat di gambaran 3 dimensi, kan kita bicaranya tentang momentum relativistik kan selalu kan yang dia tidak linear terhadap V. Tapi kalau di ruang Minkowski, jadi vektor 4 ini, momentum 4 ini dia linear terhadap U gitu ya. Jadi kalau untuk mencari momentum ya tinggal aja P mu sama dengan M0 yaitu massa diam kali U mu. Nah, tinggal masukkan di sana U mu itu. Ya, U mu itu adalah sama dengan ini. Yang mana tadi? Yang C, V kali gamma. Sehingga nanti kalau Anda masukkan ya itu tidak lain adalah vektor 4 itu dia punya komponen yang nolnya itu adalah energi ya. Kebetulan energi per C. Sedangkan yang ruangnya itu adalah P gitu yang namanya momentum. Oke, nah jadi kalau kita tinjau, ini sekali lagi untuk partikel bermassa diam ya. Jadi kalau kita tinjau besarnya P kuadrat, ya itu Anda bisa menyatakan bahwa ini tidak lain adalah M0 kuadrat C kuadrat. Dan ini untuk partikel bebas ya, untuk partikel bebas. Begitu. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan? Oke, ini rasanya mudah ya. Nah, bagaimana untuk V sama dengan C yang tadi saya bilang? Ya, jadi kalau untuk V sama dengan C, itu kita memperkenalkan disebut namanya lambda. Ini disebutnya parameter afin. Ini saya tulis saja dalam kurung. Dalam kurung namanya
parameter Raphine. Jadi itu adalah parameter pada kerucut cahaya gitu ya. Jadi untuk mendefinisikan faktor 4 pada kerucut cahaya itu Anda tinggal inikan aja. Apa namanya, mu itu adalah dx mu per d lambda. Dan besarnya memang u kuadrat itu adalah 0 ya. Yang Anda lihat di sini. Begitu juga untuk p mu ya, itu biasanya untuk cahaya itu langsung aja kita definisikan mengambil analogi dari yang bermasa diam ya, E per C, P di cahaya itu juga sama. Ya, jadi untuk P mu itu adalah sama dengan E per C, P ya. Jadi nanti di sini Anda dapatkan untuk P kuadrat yang besar dari momentum 4, P kuadrat untuk ini faktor cahaya itu tidak lain adalah 0 ya. Seperti itu. Oke, itu untuk V sama dengan C. Untuk V lebih besar dari C ya, apa namanya, kurang lebih sama untuk PMU-nya kita mengambil analogi dari yang ini E per C, P sama. Cuma nanti yang ininya dia lebih kecil dari 0 ya, lebih kecil dari 0. Oke. Nah, ini saya merumuskan analogi per mekanika Newton ya, analogi mekanika Newton apa namanya? Karena Newton itu kan dia bermasa diam ya, bermasa diam. Jadi kita merumuskan analogi ya seperti vektor 4 gaya atau seperti gaya 4 itu adalah seperti ini. Jadi kita mendefinisikan P mu ya dari dia punya masa diamnya tetap tidak 0 di sini. Jadi M0-nya itu tidak sama dengan 0. Oke, jadi P mu-nya seperti biasa kita tahu ini adalah E per C, P. Nah, gaya 4 itu analogi seperti di apa namanya? Di ruang Euclidean ya, yang 3 dimensi, yang Newtonian ya, bahwa F di situ adalah perubahan atau turunan dari momentum terhadap waktu. Jadi karena di Newton itu T-nya itu adalah parameter, maka itu dijadikan parameter sebagai turunan. Jadi apa F di situ adalah dP per dt untuk yang Newton. Jadi karena T-nya itu adalah parameter. Nah, kalau di sini parameter itu adalah tahu waktu sebenarnya. Jadi kalau kita ingin mendefinisikan yang kita sebut namanya gaya 4 ya, F mu gitu ya. Itu adalah turunan dari P mu, turunan dari momentum 4 terhadap apa namanya? Parameter apa terhadap waktu sebenarnya atau tahu gitu. Jadi Anda lihat di sini M0 mu, M0 itu adalah jadi karena P mu itu sama dengan M0 kali U mu. Jadi bisa saya tulis bahwa dP per d tau itu sama dengan M0 kali du per d tau. Yang du per d tau ini yang kita sebut namanya percepatan 4. Nah, ini contoh untuk yang gaya Lorentz ya. Jadi untuk gerak partikel bermuatan Q dalam medan M ini. Ya, ini yang kita sebut namanya gaya Lorentz. Jadi gaya Lorentz itu artinya gerak partikel bermuatan Q dalam medan M. Maksudnya M itu adalah elektromagnetik. Jadi kalau elektromagnetik itu artinya ada komponen medan listriknya dan kemudian komponen medan magnetiknya. Oke, ini saya langsung saja kita memperkenalkan apa yang disebut namanya tensor kuat medan F mu nu. Nah, F mu nu ini adalah apa namanya didefinisikan sebagai do mu a nu kurangi do nu a mu. Jadi di mana do mu itu adalah d per dx mu. Yang tidak lain itu adalah ini. 1/c ini adalah apa istilahnya keturunan berarah istilahnya, tapi dalam ruang Minkowski. Ya, do mu itu adalah apa namanya do per dx mu atas ya. Jadi ini adalah 1/c, do per d tau, do per do x, do per do y, do per do z. Jadi kalau saya inikan ini adalah 1/c, do per do t, del. Sedangkan yang indeks atasnya itu adalah do per do x mu yang bawah.
Jadi perbedaan sama yang atas itu adalah yang minusnya itu di delnya, del yang do per do X, do per do Y, do per do Z itu minus. Jadi beda atas dengan bawah itu cuma minus di bagian spasialnya atau bagian ruangnya. Nah, AMU di sini juga sama. Ya, AMU itu kalau yang atas, indeks atas itu A0, A1, A2, A3, itu adalah V, A vektor ya. Sedangkan AMU yang bawah ya, itu adalah V, minus A gitu. Seperti itu. Nah, sekarang coba Anda lakukan apa istilahnya ya 5-10 menit saja. Bagaimana membuktikan atas dengan bawah ini bedanya itu di minus spasialnya gitu. Bisa ya? Biasa ya Anda coba 5-10 menit lah ya. 5-10 menit.